Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-A'la bin Al-Hadrami radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikaruniai keistimewaan berupa karomah. Beliau memiliki karomah mampu berjalan di atas laut bersama 8.000 pasukannya. Bagaimana kisah selanjutnya? Sebagaimana biasa, dukung channel kami dengan subscribe, like, komen positif dan juga share agar Anda mendapat pahala jariah juga. Baiklah, kita lanjutkan. Kisah karomah sahabat Nabi dari Hadramaut, Yaman ini ceritakan dalam kitab Al-Ghani li Abi Al-Faraj Al-Asbahani berdasarkan riwayat Muhammad bin Jarir, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mengutus A'la bin Hadrami dan pasukannya untuk memerangi orang-orang murtad di Bahrain. Beliau merupakan sahabat Nabi yang diutus menyebarkan Islam ke daerah Bahrain dan Qatar. Orang-orang muslim yang tidak murtad menyusul pasukan A'la al-Hadrami ketika mereka berjalan di padang pasir terbuka. Ketika sampai di tengah-tengah padang pasir itu, Allah Ta'ala memperlihatkan kekuasaannya kepada mereka. Sahabat A'la al-Hadrami turun dari kendaraannya dan menyuruh pasukannya untuk turun. Di tengah malam, unta-unta mereka lari ketakutan sampai tak tersisa satupun, dengan membawa semua perbekalan dan tenda yang belum sempat mereka turunkan dari punggung unta. Mereka tidak mengerti sekelompok hewan apa yang menyerang unta-unta itu, tetapi tidak menyerang diri mereka. Mereka saling memperingatkan untuk tetap waspada, lalu memberi aba-aba menyuruh mereka berkumpul. A'la al-Hadrami kemudian berkata, "Apa yang telah menyerang dan mengalahkan kalian?" Orang-orang mengadu kepadanya, "Kita terjebak di tengah-tengah padang pasir tanpa air. Jika kita di sini sampai besok, meskipun matahari tidak menyengat, maka kita hanya pulang tinggal nama." A'la al-Hadrami berkata, "Jangan takut. Bukankah kalian orang-orang muslim? Bukankah kalian berjuang di jalan Allah? Bukankah kalian penolong-penolong agama Allah?" Mereka menjawab, "Ya." A'la al-Hadrami berkata lagi, "Bergembiralah, demi Allah, Allah yang maha suci dan maha luhur tidak akan menelantarkan kalian dalam kondisi seperti ini." Seorang muadzin kemudian mengumandangkan adzan subuh. A'la al-Hadrami salat bersama pasukannya. Sebagian dari mereka bersuci dengan tayamum dan sebagian lagi masih dalam keadaan suci. Selesai salat, A'la al-Hadrami berlutut diikuti oleh pasukannya. Beliau berdoa dengan sungguh-sungguh. Begitu juga pasukannya. Kemudian mereka melihat fata morgana. Belum selesai A'la berdoa, mereka melihat fata morgana lagi. Komandan perang berseru, "Air, air!" A'la al-Hadrami berdiri diikuti oleh pasukannya. Mereka mendekati air itu lalu minum dan mandi. Matahari belum begitu tinggi ketika unta-unta datang dari berbagai arah mendekati mereka. Setiap orang menunggang satu unta sehingga tak satu pun yang berjalan. Setelah minum, mereka merasa puas dan segar kembali, lalu melanjutkan perjalanan. Pada waktu itu, Munjab bin Rashid berjalan bersisian dengan Abu Hurairah. Setelah jauh dari tempat itu, Abu Hurairah bertanya kepada Munjab, "Menurutmu, di mana sumber air yang tadi kita pakai?" Munjab menjawab, "Aku orang yang paling mengetahui daerah ini." Abu Hurairah berkata, "Kalau begitu, mari kita kembali sampai kau bisa menunjukkan kepadaku sumber air tersebut." Munjab dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ta'ala anhuma kembali ke tempat itu. Tetapi keduanya tidak menemukan kolam dan jejak air itu. Munjab berkata kepada Abu Hurairah, "Demi Allah, meski aku tidak melihat kolam air, aku yakin ini tempat kita tadi, dan aku tidak pernah melihat air di tempat ini sebelumnya." Kemudian Abu Hurairah melihat sekeliling. Tiba-tiba ada kantong kulit penuh dengan air. Abu Hurairah berkata, "Hei sahab, demi Allah, inilah tempat itu. Mari kita isi kembali kantong kulit kita, lalu letakkan di tepi lembah." Munjab berkata,
Ini adalah anugerah dan tanda kekuasaan Allah. Munjab meyakini hal itu lalu memuji Allah Ta'ala. Kemudian A'la al-Hadrami dan pasukannya melanjutkan perjalanan hingga tiba di tempat bernama Hijr. Pasukan muslimin berperang dengan orang-orang kafir dan berhasil mengalahkan mereka di sana. Orang-orang kafir pun melarikan diri ke daratan di seberang laut. Mereka menyeberangi lautan dengan menggunakan kapal. Allah mengumpulkan mereka di daratan tersebut. A'la al-Hadrami memerintahkan pasukannya mengejar mereka dan berkhutbah, Allah yang maha agung dan perkasa telah membuat kalian menghadapi pasukan setan dan perang yang berat pada hari ini. Dia telah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya kepada kalian di daratan, agar kalian bisa mengambil pelajaran darinya untuk bisa menyeberangi laut ini. Bangkitlah untuk melawan musuh kalian. Perlihatkan kepada mereka bahwa kalian bisa menyeberangi laut meski tanpa kapal. Karena Allah juga yang telah mengumpulkan mereka di daratan tersebut. Pasukannya menjawab, kami akan melakukannya. Kami tidak akan takut. Demi Allah, kami telah berhasil menaklukkan padang Sahara tadi. Maka kami yakin Allah akan menolong kami untuk menaklukkan lautan itu. A'la al-Hadrami dan pasukannya melanjutkan perjalanan sampai tiba di tepi laut. Mereka melintasi laut itu dengan naik kuda beserta binatang angkutan, sekawanan unta, bagal, dan ada pula yang berjalan kaki. A'la al-Hadrami memanjatkan doa, wahai Zat yang maha pengasih di antara yang pengasih, yang maha mulia, yang maha bijaksana, tempat berlindung yang maha hidup, yang menghidupkan orang mati, yang maha hidup lagi maha menegakkan. Tiada Tuhan selain Engkau, wahai Tuhan kami. Ajaibnya, mereka dapat melintasi laut itu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti berjalan di atas pasir, dan airnya hanya setinggi tapak kaki kuda. Laut itu biasanya ditempuh selama sehari semalam dengan naik kapal. Pasukan muslimin sampai ke daratan. Mereka tidak membiarkan satu orang musyrik pun lolos, menawan anak-anak dan mengambil harta rampasan perang. Saat itu pasukan berkuda kaum muslimin berjumlah 6.000 orang dan yang berjalan kaki 2.000 orang. Selesai perang, mereka pulang dengan menyeberangi lautan seperti sebelumnya. Demikianlah kisah karomah sahabat Nabi bernama A'la al-Hadrami radhiyallahu anhu yang menakjubkan. Adapun karomah yang dimilikinya merupakan keistimewaan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang dicintainya. Semoga Allah meridhoi sahabat A'la al-Hadrami dan mengumpulkannya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, apakah yang dapat diambil dari kisah hikmah ini? Yang dapat diambil pelajaran adalah kita sebagai kaum muslimin haruslah yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun keadaan kita, seberat apapun ujian kita, seberat apapun cobaan kita. Ketika kita yakin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta kepada Allah, insya Allah Allah kabulkan sesuai dengan kebutuhan kita. Wallahu a'lamu bishawab. Saksikan terus video-video kisah menarik lainnya. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen positif dan juga share. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.